Sudan bukan sekadar negara yang dilanda perang saudara, tetapi kini jadi medan terbuka dari perebutan pengaruh global yang mematikan. Sejak bentrokan dimulai pada bulan April 2023 antara Sudanese Armed Force dan Rapid Support Force, konflik itu telah berubah menjadi medan proxy war. Satu pihak mendapat sokongan dari Mesir dan negara-negara Teluk, sementara pihak lainnya ditopang oleh jaringan bayangan Rusia melalui Wagner Group. Formalitas di atas kertas menunjukkan bahwa pemerintah dunia memang sudah menyerukan gencatan senjata dan bahkan memberi bantuan kemanusiaan. Tetapi di saat yang sama, negara-negara lain terus berkontribusi dalam aliran senjata dan dana militer demi bisa mendapatkan emas yang mengalir dari tambang Darfur. Hasilnya, lebih dari 10 juta rakyat Sudan kehilangan tanah mereka dan mengalami kelaparan. Kali ini kita akan memahami kondisi Sudan dan memahami alasan kenapa perang saudara di negara tersebut sulit diakhiri. Ketegangan di Sudan berakar semenjak terjadinya perubahan politik yang cukup dramatis pada tahun 2019. Ketika itu rezim Omar al-Bashir yang sudah berkuasa sangat lama di Sudan akhirnya berhasil dijatuhkan oleh gelombang protes rakyat. Sudan mengalami revolusi yang sangat luar biasa sehingga harapan pun muncul di kalangan rakyat untuk membentuk pemerintahan sipil transisi. Sayangnya setelah revolusi terjadi, militer tetap memegang kendali dengan dalih ekonomi maupun militer. Kondisi inilah yang kemudian memicu permusuhan karena kesepakatan antara aparat militer dan kelompok paramiliter tidak pernah tercapai. Konflik ini kian memanas hingga akhirnya meletus jauh lebih besar lagi pada tanggal 15 April 2023 ketika perselisihan dimulai antara Sudanese Armed Force alias SIF yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan dan Rapid Support Force alias RSF yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo Tau, dikenal juga dengan panggilan Hemeti. Konflik tersebut berdasarkan data yang dapat dilihat pada situs Almed Conflict Location and Event Data alias ACLED. Awalnya terjadi karena kegagalan pengaturan kekuasaan yang memang sangat rumit di Sudan semenjak lengsernya Omar al-Bashir. Kedua belah pihak berdebat mengenai bergabungnya RSF ke dalam tentara reguler, kemudian melebar ke permasalahan ekonomi dan militer selama proses pemerintahan transisi ini. Kedua kubu yang berperang itu berusaha merebut pengaruh daerah yang mereka kuasai. Seiring berjalannya waktu, konflik ini pun berkembang. Dari yang awalnya perebutan kekuasaan di ibu kota menjadi perang luas di seluruh negeri. Menurut keterangan dari Al Jazeera, disebutkan bahwa sejak tanggal 15 April 2023 hingga Maret 2025 sudah terdapat lebih dari 11.292 kejadian kekerasan politik dengan rata-rata sekitar 16 insiden per hari. Sebanyak 32.973 orang dilaporkan tewas dalam periode tersebut. Angka itu belum termasuk kematian akibat kelaparan, penyakit, dan terputusnya layanan dasar yang disebabkan oleh perang. Wilayah-wilayah strategis di Sudan seperti negara bagian Khartoum, Al-Gezira, dan Darfur menjadi pusat kekerasan yang memiliki catatan konflik terbanyak. Hingga laporan terkini di bulan Maret 2025, Khartoum sendiri mencatat sudah terjadi 5.519 insiden kekerasan, sementara di Al-Gezira hingga 1.145 insiden dan Darfur Utara mencapai sekitar 1.338 insiden. Selama konflik kekerasan ini, laporan singkat dari Human Rights Watch yang memantau kondisi di Sudan telah menegaskan bahwa baik SAF maupun RSF telah melakukan pelanggaran HAM berat seperti penembakan terhadap warga sipil, serangan terhadap fasilitas kesehatan, perusakan rumah sakit, dan penahanan tanpa proses hukum. Contohnya saja, RSF pernah menyerang sebuah klinik darurat di kamp pengungsian Al-Fashir yang menewaskan pasien dan melukai staf medis. Konflik di Sudan memang dimulai dari ketegangan antara dua jenderal dan pasukannya, tetapi kemudian dengan cepat bergerak jauh menjadi ajang perebutan pengaruh global. Perang saudara ini berubah menjadi perang proksi di jantung Afrika Timur dan ketegangannya dipelihara oleh kekuatan luar. Di balik dua kubu yang berperang, berdiri para aktor dan negara asing yang menyalurkan dana, senjata, dan strategi untuk menjaga kepentingan mereka masing-masing. Akhirnya, Sudan tidak lagi berperang melawan saudara sebangsanya sendiri, melainkan telah menjadi papan catur geopolitik, tempat negara-negara besar memainkan bidaknya dengan tenang dari jauh. Bagi Mesir misalnya, Sudan bukan sekadar tetangga di perbatasan selatan, tetapi juga penyangga geopolitik terhadap ancaman di perbatasan dan sumber air vital Sungai Nil. Pemerintah Mesir yang berpusat di Kairo secara terbuka mengumumkan bahwa mereka mendukung kelompok SAF yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan, sosok yang dianggap lebih terkendali dan memiliki kesamaan ideologi militer nasionalis.
Sejumlah laporan seperti yang dirilis oleh Egyptian Straits menunjukkan bahwa pada awal perang, Mesir telah mengirim pasukan mereka ke beberapa titik di Sudan, salah satunya di pangkalan udara di kota Merowe, sebelah utara ibu kota Khartoum. Namun Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, saat itu menegaskan bahwa pasukan itu ditugaskan untuk menjamin keselamatan rakyat Sudan saja, dan menyarankan kedua belah pihak untuk menghentikan pertempuran. Meski statement itu telah dikatakan oleh Presiden Mesir, tetapi kemudian diketahui bahwa Mesir juga memasok pelatihan militer, logistik, dan dukungan diplomatik kepada SAF dalam perang tersebut. Sementara itu, di saat yang sama, Arab Saudi memainkan peran ganda dalam perang Sudan. Di satu sisi, Saudi memimpin inisiatif diplomatik dalam Jeddah Talks bersama Amerika Serikat, yang tujuannya adalah memediasi gencatan senjata dan mengakhiri pertempuran antara SAF dan RSF. Ini menunjukkan peran Saudi sebagai pemain yang ingin menjaga stabilitas di Sudan dan berusaha mencari solusi damai. Namun di sisi lain, Saudi juga memiliki investasi besar di sektor pelabuhan, agrikultur, dan infrastruktur di Laut Merah yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kepentingan ekonomi langsung di Sudan dan di wilayah Laut Merah secara keseluruhan. Saudi memang memerlukan stabilitas di Sudan, tetapi bukan karena alasan kemanusiaan, melainkan karena wilayah tersebut menjadi jalur perdagangan vital bagi Saudi, terutama untuk ekspor minyak mereka ke pasar global. Gangguan atau konflik di Sudan yang berbatasan dengan Laut Merah dapat mengancam investasi dan keamanan jalur pasokan mereka. Jadi ketika Arab Saudi secara terbuka menyatakan dukungannya kepada SAF, ini langsung dikaitkan sebagai upaya untuk menyeimbangkan pengaruh kekuatan regional lainnya, khususnya Uni Emirat Arab dan Rusia. Di kawasan tersebut, Uni Emirat Arab memang sering dilihat memiliki hubungan yang lebih dekat dengan RSF, sehingga dukungan Saudi kepada SAF dapat menjadi strategi untuk mencegah salah satu pihaknya mendominasi atau memastikan kepentingan Saudi dipertimbangkan dalam struktur kekuasaan pasca konflik. Pengaruh Rusia, terutama melalui kelompok Wagner, juga menjadi faktor geopolitik yang ingin diimbangi oleh Saudi dan sekutunya. Lalu seperti yang disebutkan sebelumnya mengenai keterlibatan Uni Emirat Arab, negara ini sebenarnya menjadi elemen paling kontroversial dalam perang Sudan. Beberapa laporan investigatif termasuk dari The Wall Street Journal dan The New York Times menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab telah menjadi saluran utama emas Sudan yang dikuasai RSF, sekaligus pintu masuk bantuan logistik dan senjata ringan. Menurut laporan PBB dalam Panel of Expert on Sudan, pada tahun 2024 lalu, sekitar 90% ekspor emas Sudan disalurkan ke Dubai dengan nilai mencapai miliaran dolar per tahun. Dana tersebut digunakan untuk mencapai operasi militer RSF hingga menjadi emas sebagai mata uang perang di Sudan. Meskipun Uni Emirat Arab secara resmi membantah mendukung salah satu pihak, tetapi bukti pengiriman kargo melalui Chad dan pelabuhan Port Sudan menunjukkan adanya jalur bantuan yang mengalir ke pihak RSF. Beberapa pengamat meyakini bahwa bagi Uni Emirat Arab, dukungan ini bukan sekadar bisnis belaka, karena RSF merupakan mitra strateginya di Afrika, terutama dalam operasi militer luar negeri seperti di Yaman dan Libya, yang menjadi bagian dari strategi proyeksi kekuatan Uni Emirat Arab di wilayah Afrika Timur. Lebih jauh lagi, selain negara-negara Arab itu, ditemukan juga keterlibatan Rusia di Sudan yang tampaknya berakar pada kepentingan ekonomi dan militer. Melalui grup Wagner, Rusia memperoleh izin penambangan emas di Darfur dan Al-Ibedia sejak era al-Bashir setelah rezim itu tumbang. Wagner beralih menjalin hubungan langsung dengan Hemeti dan RSF. Laporan dari CNN menunjukkan adanya pengiriman senjata dari Rusia melalui pangkalan udara di Suriah ke Libya, lalu diteruskan ke Sudan Barat untuk memperkuat posisi RSF. Sebagai imbalannya, emas dari Sudan dikirim ke Rusia untuk membantu Moskow menopang cadangan devisanya di tengah sanksi akibat perang Ukraina. Lebih jauh lagi, tampaknya Rusia juga melihat Sudan sebagai calon lokasi pangkalan laut Rusia di Port Sudan yang terletak di tepi Laut Merah, di mana ini merupakan titik strategis yang menghubungkan Afrika, Asia, dan Eropa. Meskipun upaya tersebut masih tertunda akibat konflik, tetapi rencananya tetap memperlihatkan betapa pentingnya Sudan dalam peta geopolitik global Rusia. Keterlibatan negara-negara barat juga kemudian terlihat dalam perang Sudan. Amerika Serikat dan beberapa negara barat lainnya menampilkan wajah diplomasi dan bantuan kemanusiaan, tapi sebenarnya efektivitasnya masih sedikit. AS sendiri melalui Jeddah Talks bersama Arab Saudi telah mencoba menengahi perjanjian gencatan senjata, tetapi gagal karena kedua pihak terus melanggar. Tapi kemudian Washington memberlakukan sanksi finansial terhadap RSF dan pihak-pihak terkait perdagangan emas dengan tujuan melemahkan sumber pendanaan utama RSF. Ironinya, pemerintah AS tampaknya menunjukkan dualisme, karena meski mereka memberi sanksi finansial, AS tetap menjaga hubungan baik dengan Mesir dan Uni Emirat Arab. Meskipun kedua negara tersebut memiliki hubungan perdagangan emas dan bahkan dinilai memperpanjang perang melalui dukungan mereka kepada pihak-pihak yang berperang. Hal yang lebih ironis lagi adalah kapital alias investor dari barat tetap menjadi pembeli tidak langsung emas yang berasal dari Sudan melalui rantai pasokan global yang berakhir di Swiss atau Dubai.
Dengan kata lain, dunia memang menolak perang di Sudan sambil tetap menyerap hasil emas Sudan di pasar global yang mereka tahu bahwa emas itu pula yang menjadi mata uang selama perang. Semua keterlibatan negara-negara lain terhadap perang di Sudan akhirnya hanya menegaskan satu hal, bahwa perang Sudan adalah cerminan pergeseran poros kekuasaan dunia di Afrika Timur. Sudan hanya menjadi semacam miniatur perang dingin baru di abad ini, tapi bukan perang ideologi seperti dulu, melainkan perang kapitalistik. Ini tentang siapa yang menguasai emas, pelabuhan, dan rute migrasi. Maka dia yang menguasai masa depan Afrika Timur, karena Sudan adalah titik paling vital dari wilayah tersebut. Di tengah peta geopolitik dan transaksi emas yang memberi nafas pada perang, korban terbesarnya tentu saja adalah rakyat biasa. Mereka yang tidak berdaya tanpa senjata, tanpa pasokan makanan, dan tanpa perlindungan. Sudan hari ini sedang mengalami salah satu krisis kemanusiaan paling parah di dunia. Jutaan rakyat Sudan telah kehilangan tempat tinggal mereka, desa-desa mereka hancur dan akhirnya terpaksa ditinggalkan, layanan kesehatan sulit sekali diakses, dan kelaparan kini mengancam nyawa mereka. Negara ini telah kehilangan kemampuan untuk menjaga hidup rakyatnya yang kini diperparah dengan perang saudara. Di angka lebih dari 11,7 juta orang telah menjadi pengungsi internal atau melintasi perbatasan semenjak konflik ini meletus. Angka tersebut merupakan data terbaru yang dirilis oleh UNHCR alias Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi pada tanggal 26 Oktober 2025. Data itu menunjukkan skala perpindahan penduduk yang belum pernah terjadi dalam sejarah Sudan modern. Banyak komunitas warga yang menempati kem-kem darurat yang sudah penuh sesak. Tempat-tempat itu dibangun seadanya, sehingga seringkali tidak punya akses air bersih, sanitasi memadai, atau fasilitas kesehatan. Angka korban jiwa juga mengerikan sekali. Dari data yang dirilis oleh ICLED, ada sekitar 7.500 warga sipil yang tewas akibat serangan bersenjata. Di samping itu masih ada ribuan nyawa lagi yang melayang akibat penyakit, kelaparan, dan tidak tersedianya perawatan medis. Selain itu, laporan International Committee of the Red Cross alias Komite Internasional Palang Merah yang dirilis pada Januari 2025 menunjukkan bahwa serangan terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, hingga ambulans telah terjadi berulang kali sehingga memutus upaya penyelamatan nyawa di saat yang paling dibutuhkan. Komite Palang Merah menyebutkan dalam laporannya bahwa rumah sakit yang tersisa di kota-kota tertentu sudah tidak dapat berfungsi dengan baik, bahkan justru menjadi lokasi utama serangan. Dalam beberapa minggu terakhir, ancaman kelaparan sudah berubah jadi realitas menyedihkan di Sudan. Otoritas internasional yang merupakan gabungan dari FAO, UNICEF, dan WFP telah mengkonfirmasi kondisi kelaparan di sejumlah titik, termasuk wilayah El Fasher dan Kadugli. Ini menjadi titik balik tragis yang menunjukkan bahwa konflik bukan sebatas kekerasan semata, melainkan juga pemutusan rantai pasokan makanan, pasar, dan layanan sosial. Ketika bencana kelaparan ini terkonfirmasi, Sudan sedang benar-benar menghadapi konsekuensi kematian massal, terputusnya komunitas dari jaring sosial, dan mereka harus menghadapi krisis pemulihan yang akan berlangsung bertahun-tahun. Kondisi di lapangan memperjelas angka-angka kematian dan kelaparan yang semakin meningkat. Dalam banyak berita yang tersebar, kondisi ini makin diperjelas tentang bagaimana masyarakat di Sudan kehilangan akses hidup mereka, mulai dari air bersih, makanan, pendidikan, bahkan kesehatan. Semua itu menjadi dokumentasi kemanusiaan yang terus bertambah seiring waktu. Kem-kem yang tersedia seperti di Tawila dan lokasi pengungsian di seantero Darfur kini tercatat menampung ratusan ribu orang dalam kondisi overkapasitas. Dan gelombang pengungsian setelah jatuhnya Al-Fasher ke dalam tangan kelompok RSF beberapa minggu lalu pun malah menambah tekanan pada suplai yang sudah tipis. Selain itu, laporan kejahatan massal yang dipublikasi oleh Komite Palang Merah Internasional akhirnya membuat dunia menyatakan situasi katastrofik di beberapa titik. Ini artinya Sudan sudah dalam kondisi yang sangat buruk. Insiden yang menargetkan warga sipil juga terlihat mengalami peningkatan di wilayah utara Darfur. Peringatan terkini juga menegaskan bahwa lebih dari 36.000 orang telah melarikan diri sejak jatuhnya kota itu, dan kelaparan kini dikonfirmasi di beberapa pusat populasi. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan saat ini menjadi tragedi yang diselimuti kebisuan dunia. Penderitaan berat yang ironisnya terlupakan oleh banyak orang. Akar dari pengabaian ini adalah 3 lapisan penghalang yang mematikan. Pertama adalah karena akses bantuan yang hampir lumpuh total akibat jalanan yang hancur, pos pemeriksaan militer, dan kontrol wilayah oleh para tokoh-tokoh bersenjata di kedua belah pihak yang mengubah konvoi bantuan justru menjadi target sasaran mereka. Alasan kedua adalah karena defisit dana yang bisa dibilang memalukan. Rencana tangkap darurat global untuk Sudan pada tahun 2025 ini berada dalam kategori kekurangan dana akut. Ini artinya hanya secuil dari kebutuhan populasi yang bisa terpenuhi, sehingga menyisakan jutaan orang dalam kelaparan dan penyakit. Terakhir dan yang paling ironis adalah
kompetisi geopolitik. Ketika pihak-pihak dari luar seperti Uni Emirat Arab, Rusia, dan Arab Saudi terlalu sibuk memikirkan kepentingan mereka di Laut Merah dan sumber daya Sudan, prioritas politik dan keamanan mereka akhirnya secara efektif menghambat upaya kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil di Sudan sebagai jaminan yang bisa dikorbankan. Dampak dari pengabaian ini bukan sekadar statistik saja, melainkan luka struktural yang akan terus berdampak di masa depan. Anak-anak yang selamat hari ini akan menghadapi gangguan perkembangan akibat gizi buruk akut. Layanan pendidikan yang telah ambruk total di Sudan hanya bisa menjamin bahwa generasi dengan usia produktif berikutnya akan menghadapi penurunan kemampuan dan kesehatan yang tidak bisa dihindari. Bersamaan dengan kehancuran ekonomi lokal dan migrasi paksa, Sudan malah terperosok ke dalam krisis pemulihan jangka panjang. Di kamp-kamp pengungsian, laporan dari organisasi-organisasi terkait seperti dari Komite Palang Merah Internasional telah mencatat lonjakan kejahatan terorganisir, rekrutmen anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kelompok bersenjata, hingga kekerasan seksual yang mengancam perempuan dan anak perempuan. Sudan dengan kondisi ini bukan hanya sedang berperang, tetapi sedang kehilangan masa depannya sambil melihat bagaimana dunia membiarkan kondisi ini terus terjadi. The RSF film these prisoners on the ground and then they shoot them. These soldiers surely indicting themselves of war crimes. Untuk banyak negara dan pihak internasional, konflik di Sudan adalah tragedi kemanusiaan yang sangat layak dikecam. Tetapi di saat yang sama, mereka juga tetap menjadi bagian dari rantai logistik, ekonomi, dan militer yang memperpanjang konflik. Ini menunjukkan paradoks moral dan strategi yang justru menambahkan beban. Pada satu sisi, organisasi seperti PBB, Komite Palang Merah Internasional, dan berbagai lembaga kemanusiaan terus mengeluarkan peringatan bahwa bantuan saja tidak cukup karena akses mereka ke wilayah konflik terhambat dan kebutuhan pun meningkat drastis. PBB sendiri telah memberitahu dunia bahwa aktor-aktor paramiliter di Sudan terus-menerus mencegah bantuan kemanusiaan yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawa ribuan manusia di wilayah-wilayah yang terserang bencana kelaparan, terutama di Darfur. Sementara di saat yang sama, ada data, laporan, dan analisis yang menunjukkan bahwa arus senjata, dukungan logistik untuk perang, ekspor emas atas sumber daya alam dari Sudan ke luar negeri, serta investasi asing ke sektor yang terkait perang terus berlangsung hingga hari ini. Analisis dari Armed Conflict Location and Event Data Project bahkan mencatat bahwa hingga bulan November 2024, ada bukti yang menunjukkan bahwa beberapa negara termasuk Uni Emirat Arab yang memberikan pasokan senjata mematikan kepada pihak RSF. Sementara Eritrea, Mesir, Rusia, dan Iran terus memberikan bantuan militer mereka kepada SAF. Campur tangan mereka entah disadari atau tidak telah berkontribusi pada peningkatan konflik yang cukup tajam di Sudan. Ekonomi perang pun semakin terlihat jelas. Seperti yang dilaporkan oleh Financial Times, pada bulan Juni di tahun 2025, harga emas dunia melonjak akibat konflik di Sudan yang makin memanas. Harga emas yang melonjak itu sebenarnya memberi dukungan finansial langsung ke pihak-pihak bersenjata di Sudan yang menjadikan emas sebagai mata uang mereka dalam memenuhi logistik perang dan membeli pasokan senjata. Sehingga negara-negara lain yang terlibat dalam rantai suplai emas atau pembelian emas dari Sudan jadi punya peran tidak langsung dalam memperpanjang konflik. Beberapa negara barat sejauh ini memang sudah memberlakukan sanksi terhadap pihak-pihak tertentu di Sudan atau pihak yang terbukti melakukan perdagangan senjata. Namun pengawasan atas aliran senjata kecil, drone, dan bagian logistik ke wilayah konflik masih sangat jarang dilakukan. The Washington Post dalam postingannya pada bulan Maret 2025 melaporkan bahwa perusahaan senjata dari Turki diam-diam menyalurkan senjata ke para militer di Sudan. Menurut laporan tersebut, pengiriman rahasia pesawat tanpa awak dan rudal Turki diserahkan kepada tentara Sudan pada bulan September. Bahkan Washington Post pun memiliki rekaman yang dikirim dari whistleblower mengenai proses serangan udara yang menargetkan beberapa bangunan. Kenyataan ini memperlihatkan fakta pahit bahwa negara-negara yang terlihat tidak mendukung perang di panggung global bisa diam-diam menjadi pihak yang berkontribusi dalam ekonomi perang. Negara-negara yang memimpin proses diplomasi dan gencatan senjata pun tetap punya perusahaan atau kepentingan ekonomi yang menguntungkan pihak konflik, baik melalui kontrak ekstraksi sumber daya, sektor infrastruktur, maupun perdagangan. Dari website berita Le Monde dijelaskan bagaimana Sudan justru sebenarnya menjadi korban keserakan bagi pihak-pihak luar yang ingin memperoleh akses ke emas, pelabuhan, dan rute migrasi yang strategis. Pihak-pihak itu hanya peduli pada keuntungan mereka dan mendukung kelompok di Sudan yang paling menguntungkan kepentingan mereka. Ironisnya, mereka juga tidak peduli jika di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh militer atau pasukan paramiliter tersebut, bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan rakyat sipil telah diubah menjadi sandera politik dan sumber daya perang. Penyebabnya bukan hanya senjata, melainkan sistem yang dirancang untuk memperpanjang penderitaan. Sistem itu berlapis-lapis dan mencekik berbagai pihak, termasuk pihak luar yang benar-benar ingin membantu atas nama kemanusiaan.
Sistem pertama adalah persyaratan birokrasi yang mencekik, yang dijadikan alat tawar-menawar oleh pihak bersenjata untuk mendapatkan kebutuhan perang mereka. Kedua, terjadinya pengambil alihan sistemis terhadap bantuan yang seharusnya menjadi penyelamat. Kelompok-kelompok bersenjata itu justru sering merampas bantuan kemanusiaan untuk memperkuat kontrol dan logistik mereka. Ketiga, sistem pemerasan di jalanan yang membuat setiap paket bantuan yang datang jadi harus membayar biaya operasional yang sangat tinggi, bahkan tidak terbayangkan sebelumnya. Nah, di tengah semua itu, negara-negara adidaya dan pendonor yang berkoar tentang keadilan dan perlindungan sipil secara retoris, pada kenyataannya tetap berkontribusi pada sistem yang sama yang memperpanjang penderitaan. Ketika mereka harus membayar biaya suap, mengakomodasi birokrasi yang tidak masuk akal, atau melihat bantuan dicuri agar konvoi bisa lewat, mereka secara de facto mengakui dan memperoleh kontrol milisi atas kehidupan sipil. Seperti yang dilaporkan oleh Relief Web, pengiriman bantuan di Sudan berada dalam kondisi lumpuh total, terperangkap di antara konflik dan hambatan akses buatan. Dengan kata lain, dunia mendanai perang dengan harapan bisa membeli perdamaian, tetapi yang didapat hanyalah penderitaan yang berkepanjangan. Rakyat Sudan akhirnya menjadi korban dua kali. Pertama, oleh perang langsung antara pihak bersenjata di negara mereka. Kedua, oleh pihak sistem luar yang memungkinkan perang itu terus hidup. Mereka kini harus bertahan hidup di negara dengan ekonomi dan banyak sektor yang lumpuh. Mata uang menyusut drastis, industri mereka hancur, bahkan mungkin mereka kini sudah kehilangan harapan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik karena banyak sekolah yang ditutup, layanan kesehatan berhenti total, dan generasi muda yang tumbuh dalam kelaparan, serta trauma jangka panjang.